Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda soleh dan soleha, sudah siap belajarnya? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Anda semuanya, berjumpa lagi kita pada pembelajaran matematika. Dan bagaimana kabarnya semuanya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai pembulatan dan penaksiran bilangan. Oke, matematika kelas 4 SD. Baik, dalam materi ini tentu kita akan membahas materi pembulatan dan penaksiran ya, dimana dalam suatu hal, dalam kasus tertentu kita akan dihadapkan dengan suatu bilangan yang tidak bulat. Nah, oleh sebab itu di sini kita mempelajari hal tersebut untuk bagaimana kita bisa melakukan pembulatan atau penaksiran suatu angka ya. Baik. Yang pertama kita akan membahas materi pembulatan bilangan. Nah, dalam pembulatan bilangan ini biasanya dilakukan untuk mempermudah hasil operasi hitung. Kita akan dihadapkan pada suatu operasi hitung yang nilainya tidak bulat. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk melakukan pembulatan pada operasi hitung tersebut. Oke. Pembulatan dapat dilakukan dengan 4 cara ya. 4 cara yang biasa dilakukan berdasarkan soal yang ditanya. Nah, biasanya dapat dilakukan ke satuan terdekatnya, kemudian ke puluhan terdekatnya, lalu ke ratusan terdekatnya, dan yang terakhir adalah ke ribuan terdekatnya. Nah, tergantung soalnya apa yang diminta. Baik. Kemudian sebelumnya saya akan menampilkan letak bilangan yang mana sih yang disebut satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Oke, misalnya di sini kita punya angka atau bilangan 1362,7. Oke. Untuk angka satunya merupakan letak di ribuannya ya, letak bilangan ribuan. Kemudian angka 3 merupakan ratusan, kemudian angka 6 merupakan puluhannya, kemudian angka 2 merupakan satuannya, dan angka 7 merupakan 1/10. Oke, kalau sudah di belakang koma, maka dia ada sepernya, 1/10, 1/100, dan 1/1000 ya, dan seterusnya. Tergantung berapa angka yang di belakang koma. Baik, kita mulai ke pembulatan kesatuan terdekatnya dulu. Oke, langkah-langkahnya, perhatikan angka pada tempat 1/10-nya. Jika angka 1/10 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kemudian jika angka 1/10 lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Jadi kalau satuannya dibulatkan, maka perhatikan bilangan atau letak bilangan di belakangnya. Letak bilangan di belakang satuan adalah 1/10, yaitu yang di belakang koma. Maka contohnya ada soal, bulatkan bilangan berikut ke satuan terdekat. Bilangan 1362,7. Oke. Satuannya adalah 2 dan 1/10-nya adalah 7. Nah, jadi yang dibulatkan adalah 2 dan 7-nya yang diperhatikan. Oke, 7 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Nah, lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas menjadi
1363. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, pembulatan ke puluhan terdekat. Langkah-langkahnya sama, cuman yang diperhatikan adalah berbeda. Dimana kalau puluhan yang dibulatkan, maka letak bilangan di belakang puluhan apa? Satuan. Maka satuannya yang diperhatikan. Nah, kalau satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas, namun kalau kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Bilangannya 1362,7. Oke, yang mana dibilang puluhan, yang mana dibilang satuan? Puluhannya adalah 6, kemudian satuannya adalah 2. Maka 2 ini diperhatikan apakah angka 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5. Nah, karena kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, bilangannya menjadi 1360. Nah, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, sudah puluhan, kita masuk ke ratusan terdekat. Langkah-langkahnya sama. Kalau ratusan yang dibulatkan, maka yang diperhatikan adalah letak bilangan di belakangnya. Apa itu? Puluhan. Nah, kalau angka puluhannya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Kalau lebih atau sama dengan 5, maka bulatkan ke atas. Contohnya adalah bilangan 1362,7. Yang mana ratusannya, yang mana puluhan? Ratusannya adalah bilangan 3 atau angka 3. Kemudian puluhannya adalah angka 6. Maka 6 ini diperhatikan. 6 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ternyata lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas sehingga ratusannya menjadi 1400. Ya, jadi 1400 seperti itu. Oke, selanjutnya pembulatan ke ribuan terdekat. Langkah-langkahnya juga sama. Nah, yang diperhatikan adalah posisi letak bilangan di belakang ribuan. Apa itu? Ratusan. Nah, kalau ratusannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Kalau lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Contoh bilangannya 1362,7. Yang mana ribuannya? Yang angka 1. Yang mana ratusannya? Yang angka 3. Ya. Maka 3 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ternyata kurang dari 5. Sehingga dibulatkan ke bawah menjadi 1000. Ribuannya dibulatkan ke bawah menjadi 1000. Ya. Kemudian kita sudah selesai membahas tentang pembulatan. Sekarang kita masuk ke menaksir hasil operasi hitung. Oke, menaksir hasil operasi hitung. Menaksir hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Oke. Menaksir hasil operasi hitung dapat dilakukan untuk penaksiran satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan seterusnya. Katanya, setiap bilangan dibulatkan sesuai dengan pertanyaannya. Apakah dia disuruh ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, ribuan terdekat, dan seterusnya. Kemudian hasil pembulatannya tadi itu baru dijumlahkan atau dikurangkan atau dikali atau dibagi. Nah, sesuai dengan operasi hitung yang diminta di soalnya. Seperti itu ya. Oke. Contohnya, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. 28 ditambah 54 kira-kira berapa? Oke. Penyelesaian. Nah, kita perhatikan satuannya. Kenapa? Karena puluhannya yang mau dibulatkan. Nah, satuan dari 28 adalah 8, satuan dari 54 adalah 4. Maka dibulatkan menjadi 30 ditambah 50. Oke, 28 menjadi 30 karena pembulatan ke atas. Nah, karena satuannya 8. Kemudian 54 dibulatkan ke bawah menjadi 50 karena satuannya adalah 4. Nah,
sehingga 30 ditambah 50 menjadi 80. Seperti itu ya. Lalu contoh kedua, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Oke, ratusan terdekat sekarang. 377 dikurang 128 kira-kira berapa? Kita perhatikan angka puluhannya karena ratusannya yang mau dibulatkan. Oke, sehingga 377 puluhannya adalah 7 dan 128 puluhannya adalah 2. Maka 377 dibulatkan ke atas menjadi 400 dan 128 dibulatkan ke bawah menjadi 100. Kemudian dikurang 400 dikurang 100 menjadi 300. Oke. Seperti itu ya. Kemudian contoh lainnya, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut ke puluhan terdekat. Oke, sekarang ke puluhan. 33 dikali 25 kira-kira berapa? Penyelesaiannya, perhatikan angka satuannya. 33 angka satuannya adalah 3, 25 angka satuannya adalah 5. Sehingga bilangannya menjadi 30 dikali 30. Berapa 30 kali 30? 900. Oke. Yang terakhir, tentukan hasil taksiran operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Oke. 1637 dibagi 212 kira-kira, ingat dibulatkan dulu. Satuan dari bukan ya, maksudnya puluhan ya. Puluhan dari 212 adalah 1 dan puluhan dari 1637 adalah 3. Kenapa puluhannya diperhatikan? Karena yang mau dibulatkan adalah ratusannya. Oke, ini dapat kita bulatkan menjadi 200 untuk 212, kemudian 1600 untuk yang 1637 dibulatkan ke bawah ya. Kemudian kita hitung, kita pastikan hasil operasi hitungnya. 1600 dibagi 200 itu menghasilkan 8 ya. Jadi bisa dipahami ya untuk materi ini. Oke, semuanya sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga semuanya bisa memahaminya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.